Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan memperagakan praktikum rekayasa genetika. Kali ini kita ngambil tema bagaimana kita melakukan cloning sebuah gen ke dalam vektor dan mengintroduksikannya ke dalam sel bakteri. Ya, kali ini kita akan memakai bakteri E. coli DH5 alpha. Baiklah, untuk kali ini saya akan men-cloning gen BT ya, atau gen Cray ya, gen Cray 2 BT toxin. Bagaimana caranya? Kita harus melakukan screening terlebih dahulu atau mendeteksi gen tersebut di dalam genom bakteri ya. Kalau gen Cray berarti dia berada di dalam genom Bacillus thuringiensis gitu. Nah, Anda harus melakukan isolasi DNA BT ya, Bacillus thuringiensis. Ini saya sudah memiliki DNA BT ya, kemudian ada DNA bakteri yang lain. Nanti kita akan lihat dari kedua sampel ini mana yang menghasilkan pita ya, yang diamplifikasi oleh primer gen Cray. Nah, kali ini saya sudah memiliki dua primer, yaitu ada primer forward dan reverse-nya ya. Kemudian ada PCR master mic ya, ini adalah untuk reaksi PCR-nya ya kita. Kemudian biasa ada air ya, DDH2O untuk melakukan pengenceran. Ini adalah komponen-komponen yang harus Anda lengkapi ketika Anda melakukan PCR ya. Deteksi yang paling utama itu adalah primernya. Kalau seandainya primernya tidak ada, tentu Anda bingung gen apa yang akan Anda mau lakukan clone ya, atau yang akan diperbanyak gitu. Nah, kali ini saya akan peragakan bagaimana caranya. Tentu Anda sudah membuat list terlebih dahulu ya, reaksi PCR-nya ya, sehingga perhitungannya itu jelas ya. Hal ini saya akan membuat 25 mikrolit ya, yang akan saya running dengan komposisi di mana PCR master mic ini sekitar setengah dari total volumenya ya. Kalau setengah berarti 12,5 mikrolit ya. Kemudian primer forward dan reverse-nya itu 1 mikrolit. Kemudian sampel 1 mikrolit, selebihnya Aquades ya. Baru totalnya 25. Nah, kali ini saya akan membuat 2 sampel saja. Kemudian jangan lupa untuk menyertakan kontrol negatif ya. Karena ini untuk membuktikan semua enzimatik, semua reaksi kit yang Anda gunakan itu berfungsi atau tidak gitu. Kalau seandainya di kontrol negatif ini ada band juga yang dihasilkan, berarti ada kontaminan di kit Anda gitu. Jadi salah satu mengkonfirmasinya ya harus menggunakan kontrol negatif. Baiklah, saya akan coba langsung saja. Kali ini saya akan mengambil sebanyak 12 mikrolit ya. 12 mikrolit PCR master mic. Masih kita tambahkan 12,5 ya. Kita boleh menggunakan tips yang sama karena masih mengpipet master mic-nya. Nah, untuk kontrol negatif saya akan menggunakan Aquades ya sebagai pengganti sampel. Jadi kalau seandainya Anda ingin merunning untuk setiap kontrol negatif itu harus menggantikannya dengan Aquades ya. Oke, setelah itu kita boleh ya yang mana saja terlebih dahulu, nggak masalah, atau air juga nggak apa-apa ya.
Ini oke, masih bisa air nih. Daripada saya ganti-ganti airnya 9,5 ya untuk pengencerannya. Harus diganti tipnya karena memang Anda memipet komponen yang lain ya, sehingga tidak ada kontaminan ya. Usahakan kalau seandainya memang tidak bisa kalau seandainya tip Anda menyentuh bagian ininya, itu tip harus diganti ya. Tapi kalau seandainya tidak menyentuh, Anda boleh menggunakan tip yang sama gitu. Tapi kayaknya ini kok beda ya nih. 1 mikrolit primer ya, primer spesifik untuk gen BT ya, gen Cray. Kali ini saya akan mendeteksi gen. Nah, emang kurang sedikit terlihat ya, tapi dia ada nih segini. Anda bisa melihatnya. Anda bisa masukkan di sampel. Cukup ditaruh di pinggir saja ya. Silakan disisihkan. Ini takutnya nanti oke. Oke, bisa terlihat ini. Cukup di situ saja, nggak masalah. Nanti kita akan vortex ya, spin down ya. Kontrol negatif. Oke, kita ganti ya. Ini sampel A, ini sampel B. Oke, setelah itu kita tambahkan yang forward ya, yang satu lagi, pasangan primer satu lagi ya. Oke, pastikan primernya sudah dikeluarkan dengan sempurna ya, jangan sampai ketinggalan di dalam. Maaf, kenapa saya buang ya. Oke. Nah, oke. Ini semua sampel sudah dikasih primer kedua pasangnya ya. Boleh dijentik-jentik sedikit. Oke. Kali ini kita akan mengasih sampel 1 mikrolit ya. Ini adalah DNA BT, DNA Bacillus thuringiensis. Saya akan mengasih ke sampel A ya. Oke. Harus diganti ya, karena kita menggunakan sampel yang berbeda. Jadi tipsnya harus diganti. Ini adalah sampel bakteri lain. Sebagai pembanding ya, kita melakukan screening. Oke. Saya kasih ke sampel. Ya, oh maaf. Kita kemudian untuk kontrol saya akan kasih Aquades ya, Aquades yang tadi DDH2O. Anda bisa lihat
Oke, sip. Nah, tadi semua campuran ini harus dihomogenkan, ya. Anda dapat menggunakan spin down, ya, untuk menurunkan sisa-sisa sampel atau larutan yang menempel pada dinding tabung, sehingga dia akan menyatu Belakang. sempurna. Ya, cukup 1 menit boleh ya, berapa tergantung ininya ya, maksimal 1 menit lah, kalau 30 detik juga nggak masalah. Oke, kita cukupkan saja ya. Selanjutnya kita akan PCR ya. Udah nyalanya. Sudah melakukan PCR ya, silakan diangkat sampelnya. Kemudian ini kita akan lakukan elektroforesis ya. Kita akan melihat pita DNA yang teramplifikasi berdasarkan hasil siklus PCR yang sudah dilakukan. Visualisasi DNA kita tadi, PCR kita tadi ya, PCR produk kita tadi, kita akan running di dalam elektroforesis ya. Ini kita menggunakan gel agaros ya. Ini adalah chamber elektroforesis. Sampelnya ya, Anda bisa meload semuanya ya. Kalau seandainya targetnya memang, kita akan coba load semua ya. Ini karena kita pakai dolly. Oke. Ini mana sih? Tikus. Nggak mau. Semuanya ya. Usahakan di pinggir ini adalah untuk marker ya. Jadi sampel kita ditaruh di well kedua ya. Diganti yang B. Oh maaf. Oh berarti ini kontrol negatif ya. Ternegatif. Oke. Nah. Selanjutnya kita menggunakan markernya sebanyak 5 mikrolit saja atau 3 mikrolit ya, nggak usah banyak-banyak, itu sudah cukup jelas hasilnya nanti. Ini usahakan setelah pemakaian harus dikembalikan ke posisi maksimal ya, maksimalnya 200. Oke, kita pakai yang ada ya. Oke, ini aja nih 10. Oke, ntar saya cari untuk markernya. Oke, ini saya memakai 100 base pair leather ya. Oke, Anda bisa lihat ini ukurannya, tinggal dicelupkan di sini ya. Oke.
kita tutup, kemudian kita start ya. Ini waktunya harus bisa ditambah dulu ya. Pencet lama. Oke. Misalkan untuk waktu itu biasanya 40 menit ya. 40 menit 100 volt udah. Nanti di start. Nah, ini tandanya sudah running. Oke. Ya. Anda bisa lihat ini sudah naik posisi itu. Stop. Algoritma yang sudah kita gunakan tadi, yang kita sudah running tadi ya, kita lakukan visualisasi ya dengan menggunakan GLDOC. Ya, Anda bisa lihat di sini. Oke. Tunggu dulu, sebentar dulu. Ya, ini adalah hasil ininya. Anda bisa lihat. Ada pita nih. Di sini ada band yang dihasilkan ya. Berarti sampel ini adalah kontrol negatifnya ya. Ini adalah bakteri lain ya, sampel lain. Jadi secara kita bisa melihat ada pitanya itu. Ini adalah markernya ya, yang one base tadi. Di mati ini mana sih? Balik lagi Pak. Jangan pakai 3D, 3D-nya dia matiin. Oke. Dikecilin, ini kegedean. Kegedean tuh. Oke, nah ini Anda bisa lihat ini ada band ya, ada pita yang teramplifikasi dengan ukuran sekitar 500 base pair ya. Ini adalah 500 base pair ya, ini sekitar 480 base pair ya. Nah, ini nanti yang kita akan cut ya di dalam gelnya ya. Karena kita akan mengambil ini yang akan kita clone ke dalam vektor ya. Nanti kita akan menggunakan vektor PGMT-AZ. Kenapa saya tidak perlu perlakuan dengan enzim restriksi? Karena tag polymerase tag polymerase yang saya gunakan dalam PCR tadi sudah dapat menambahkan basa adenin ya, poly A ya, pada ujung fragmen amplifikasi PCR-nya. Karena kita menggunakan vektor PGMT, dia memiliki kedua ujung yang T overhang ya, jadi sehingga tidak perlu lagi perlakuan enzim restriksi. Jadi kita langsung cut aja fragmennya ya. Anda bisa lihat. Kita kira-kira saja ya untuk melakukan pemotongan. Kita kira-kira saja ini adalah markernya, ini adalah posisi kontrol negatif, ini adalah posisi kontrol sampel yang positif tadi ya, yang mengandung. Kita akan coba perkirakan di sekitar sini ya untuk mengcutnya ya. Tidak masalah Anda membawa yang lebih banyak asalkan nah ini ambil ya. Nah ini yang kita akan ekstraksi ya. Lanjut aja Dah. ya. Ini pastikan posisi yang Anda ambil itu benar ya, karena ini adalah di sampel di well kedua. Jadi boleh Anda tambah ke pinggir sedikit ya. Oke. Ya udah, ini adalah yang bakal kita akan ekstraksi karena ini sudah mengandung gen CRE2 ya, gen CRE2. Kita menggunakan ekstraksinya dengan menggunakan ini boleh diangkat.
menggunakan ini ya, kit untuk ekstraksi gel. Ini bisa Anda gunakan untuk mengekstraksi ini ya, apa namanya, Genpro gel PCR kit ya. Jadi ini bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk praktikum yang kedua ini. Kita akan melakukan pembuatan sel kompeten ya untuk E. coli-nya. Kemudian setelah itu kita transformasi gen K2 yang kita sudah isolasi dari gel kemarin ya. Hari ini kita akan langsung saja, ini sudah kita tumbuhkan pada media LB cair ya. Ini selama ini sudah saya buat 2 kali prekultur ya. Yang pada awalnya saya buat overnight terlebih dahulu ya. Dari situ saya ambil sebanyak 2 mili, kemudian saya masukkan ke dalam 200 mili LB cair ya. Nah ini saya kultur selama 3 jam. Nah ini kita akan ukur OD-nya ya, OD optical density dari sel E. coli yang ada di dalamnya ini. Dan untuk kompeten sel yang baik itu sekitar OD-nya itu di panjang gelombang 600 itu sekitar 0,6 sampai 0,8 ya. Ini adalah kultur bakteri E. coli-nya ya. Dan kita sertakan belangko. Nah belangkonya ini kita ambil dari media LB yang belum diapa-apain ya, media LB yang bersih, tidak ada selnya, sehingga ini akan menjadi auto zero-nya ya, sebagai ini kita oke, cukup ya. Oke. Kemudian kita sini. Posisikan yang beningnya ini di pinggir ya, supaya kita lihat ini udah start ya. Udah, nanti dia keluar. Kita tunggu keluar. Dari pengukuran absorben belangkonya ya, nanti kita auto zero ya. Selanjutnya kita akan ganti dengan selnya ya. Selnya ini kita bilas terlebih dahulu. Oke, ini adalah kultur sel yang kita kultur selama 3 jam tadi ya. Semoga sudah mendekati nilai OD yang sesuai ya, minimal 0,4 lah. Kalau nggak cukup 0,6, 0,4 masih bisa. Oke. Pause ya? Dah. Oke, ya ini kita langsung sudah ditaruh ya. Ini kita langsung start untuk pembacaan nilai absorbennya, nanti dikonversi sama alatnya ya. Semoga oke. 0,3. Tadi belangkonya berapa? Tadi belangkonya 0,007. Bapak mau ada ulangan dua nggak? Nggak usah deh. Nggak usah. Berarti ini sedikit lagi ya aturannya. Nah ini variasi 0,3 nilai absorbennya. Aturannya 0,4 sampai 0,8 ya. Masih belum. Tapi nggak apa-apa. Kita pakai aja ini. Oke. Wah. Belum kan? Belum. Ya, ini adalah kultur yang sudah kita cek tadi nilai OD-nya ya, tapi ini agak sedikit berkurang ya, 0,3, aturannya 0,4 sudah bisa. Kita nggak apa-apa, hanya secara virtual aja.
Nanti kalau misalnya kortikum lebih ini Anda bisa paskan nilainya ya. Ini kita ambil sebanyak 1,5 mili aja ya. Kita panen dulu peletnya. Nanti pelet inilah yang akan kita cuci dengan menggunakan gliserol 10% ya. Pencuciannya cukup 2 kali saja supaya tidak terlalu ini. Setelah itu oke. Ini 0,7 ini 2 kali 2 kali ya 350. Salah saya tadi. Di pause aja nih. Oke. 8.000 RPM saja selama 2 menit ya. Aturan idealnya itu selama 6 menit. 6 menit di 6.000 RPM. Tapi ini kita coba di 8.000 ya. Diganti dulu. Selama 2 menit. Oke, udah sip. Kita start ya. Oke. Ini aja. Pause aja. Oke. Ini udah selesai ya. Ini ada peletnya cuma sedikit ya. Kalau seandainya kita lebih ini aturannya ini bisa lihat peletnya ya, pelet shellnya. Ini kalau seandainya masih kurang, Anda bisa melakukan berulang kali ya, bisa sekitar 3 kali centrifuge ya, 3 kali centrifuge dari kultur tadi. Oke, kita anggap saja ini sudah memenuhi standar untuk supernatannya, kita buang ya. Kemudian kita resispensi dengan gliserol 10%. Bisa lihat gliserol 10%. Ini tujuannya untuk membuat membran sel bakterinya itu menjadi lebih permeable ya. Jadi sama pada halnya menggunakan CaCl2 ya. Ada beberapa yang kita bisa gunakan, ada CaCl2, ada TSS ya. Tergantung nanti jangan lupa di resispensi ya. Karena kita masih menggunakan tipnya, jadi resispensinya terakhir. Oke, kita resispensi selnya. Oke, sel yang tidak diresponsi dengan menggunakan gliserol tadi kita centrifuge ya, kita centrifuge dengan kondisi yang sama 8.000 dengan waktu 6 menit ya, 6 menit kita resispensi, kita centrifuge selama 6 menit dengan kecepatan 8.000 ya. Ini Anda bisa lakukan berkali-kali ya, bisa minimal 2 kali ya, minimal 2 kali pencucian dengan menggunakan gliserol, baru nanti terakhir
pelletnya itu kita tambahkan dengan sebanyak 70 mikrolit gliserol ya, untuk yang akan kita gunakan untuk transformasi nantinya ya. Jadi sel 75 mikrolit sel bakteri yang sudah kompeten tadi kita tambahkan hasil ligasi kita ya, vektor ligasi kita. Nanti kita akan menggunakan metode heat shock untuk transformasinya, karena kita tidak memiliki elektroforator, jadi kita menggunakan heat shock saja. Open. Ini adalah sudah pencucian ketiga ya, dengan menggunakan gliserol 10%. Ini kita pelletnya kita langsung tambahkan sekitar 75 mikrolit ya, nggak terlalu banyak, 70 sampai 75, karena satu kali itu ya kita gunakan satu tutup ini untuk satu kali reaksi transformasi ya. Kita menggunakan ini. Oke, saya kasih 70 aja ya. 70 mikrolit saja. Oke. Nah, ini masih ada benar-benar kering ya, pastikan benar-benar tinggal cuman pelletnya saja ya, sehingga tidak ada bercampur dengan pengotor sebelumnya. Oke, ini kita biarkan dulu aja, nanti kita resuspensi. Oke, kita resuspensi. Ini langsung kita taruh di dalam cool box ya. Jadi lebih terjaga selnya ya. Posisi selnya lebih terjaga. Ini udah di pause aja. Ligasi ya. Kita melakukan ligasi Gencray 2 yang kemarin ya. Ini adalah hasil visual produknya. Ini akan kita ligasikan ke dalam vektor VGMT Easy ya. Ini adalah vektor yang kita gunakan, VGMT Easy Vector. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya ini adalah memiliki T/hang ya, sehingga kita tidak perlu perlakuan dengan enzim restriksi ya. Kita gunakan di sini ini adalah buffernya ya, buffer 2 kali ligation buffer ya. Ini kita buat 10 mikrolit total untuk ligasi produk ligationnya. Jadi kita ambil ini 5 mikro ya, 5 ya. Ini adalah oke. Ini kita ganti. Kemudian vektornya itu 1 ya. Oke, ini adalah vektornya. Kita ambil 1 mikrolit.
Oke. Kemudian PCR produk ya. Ini adalah gen cray yang yang sudah kita isolasi dari gel. Ini kita ambil 1 mikrolit, 3 mikrolit ya. 3 mikrolit. Oke. Ya. Setelah itu ini kita ambil T4 ligasenya ya, enzimnya. Ini adalah enzimnya ya, kita ambil 1 mikrolit saja ini yang berfungsi ya. Kalau tidak ada ini maka tidak akan terligasi ya, karena ini adalah enzimnya yang merekatkan fragmen DNA. Oke. Nah, ini kita inkubasi selama 1 jam di suhu ruang ya, untuk supaya produk hasil ligasinya itu proses enzimatisnya bekerja ya. Kita inkubasi selama 1 jam di suhu ruang, dan akan lebih baik lagi kita inkubasi di suhu 4 derajat Celcius selama 1 malam dalam kulkas. Ditaruh aja dalam kulkas, nggak masalah. Jadi besok kalau seandainya Anda ingin mau meligasikan vektor hasil ligasinya ini ya, mau transformasinya besok nggak masalah ya, tapi disimpannya di suhu kulkas. Oke, pause. Transformasi dengan menggunakan metode heat shock ya. Jadi sel kompeten kemarin yang sudah kita akan kita tambahkan hasil ligasi ya, hasil ligasi plasmid yang kita sudah indikasikan bahwasanya gen kita kemarin sudah terligasi baik di dalam plasmid ya. Ini adalah plasmid rekombinan. Jadi kita akan ambil sebanyak 5 mikrolit ya, 5 mikrolit hasil ligasinya. Oke ya. Ini adalah sel kompeten yang sudah kita kemarin kemudian kita up and down ya, up and down ya. Ini kan sudah agak beku ya, karena dia memang posisinya ini. Pastikan homogen ya. Kalau enggak tapi jangan di centrifuge, jangan di vortex ya, karena takutnya selnya stres gitu. Jadi cukup di up and down pelan-pelan saja, di keluar masukkan pelan-pelan saja ya. Nah ini setelah ini semuanya selesai ya, ini selesai. Kemudian kita inkubasi di dalam on ice ya. Ini adalah on ice-nya ya. Kita inkubasi di sini selama 30 menit ya. 30 menit on ice. Kemudian udah selesai ya, 30 menit selesai. Kita akan buat kejut panas ya. Kita masukkan ke dalam suhu 42 derajat Celcius selama 5 detik ya. Oke. 5 menit ya. 5 menit, bukan 5 detik. Selesai. Ya. Sudah selesai. Kemudian kita taruh lagi di on ice. Inkubasi lagi selama 5 menit. YT ini apa nih? Tar. Belum kita plating ke dalam media agar LB yang sudah kita tambahin APTG, X-gal dan ampicillin ya. Ini sudah kita tambahin ampicillin. Nah, penambahan ampicillin ini sebelum plating media ya. Jadi ketika Anda membuat media, ketika sebelum menuang media, suam-suam kuku itu ampicillinnya ditambahin ya. Perhitungannya 100 mikrogram per mikrolit ya untuk konsentrasinya. Kemudian IPTG dan X-gal ini kita tambahkan setelah media keras, baru nanti kita plating ya, seperti halnya
melakukan plating dengan sampel ya. Jadi kita plating, kita ratakan di sini. Ini sudah saya ratakan ya dengan menggunakan MPTG dan Xgal. Nanti ini kita langsung saja ya. Ini adalah hasil dari Hikshot tadi ya. Kita akan tambahkan media yeast Tripton ya untuk sebanyak 200 mikrolit, boleh. Nah, ini akan kita plating di dalam ya, kita tambahin di sini. Oke. Kemudian ini ya, hasil dari ini kita akan plating ya. Ini adalah kita singkirkan ini dulu ya, terlalu banyak. Oke, Anda boleh melakukan menuangnya sekaligus ya, menuangnya sekaligus. Ya. Kemudian kita ratakan ya. Ini kita semprot dengan alkohol terlebih dulu. Oke. Ini ratakan sampai keset ya, sampai tidak ada lagi air yang ada terdapat di atas media. Oke. Ini sudah keset ya. Oke. Nah, ini kita akan inkubasi selama overnight ya. Kita lihat kalau seandainya kita menggunakan PGMT Vector, karena bahwasanya dia membawa gen LACZ ya. Gen LACZ itu dimana kita dapat mengkonfirmasinya ketika sel berwarna biru itu artinya sel hanya membawa vektor kosong saja karena gen LACZ-nya terekspresi gitu. Sedangkan kalau sel yang berwarna putih, koloni yang berwarna putih artinya sisipan kita berhasil ya. Vektor kita si sel berhasil membawa vektor dengan sisipan sehingga gen LACZ itu tidak terekspresi karena daerah MCS-nya itu berada di antara gen LACZ. Kemudian kalau seandainya ampicillin ini untuk memastikan bahwasanya sel itu mengandung vektor. Ya, ini akan kita inkubasi di Oke, udah. Jadi kita inkubasi selama overnight ya, karena besoknya akan kita lihat apakah si sel berwarna ada kemungkinan ya sel berwarna biru dan berwarna putih. Sekian saja dari saya untuk praktikum rekayasa genetika kali ini ya. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya melalui proses demi proses. Nanti kita akan setelah pandemi kita akan coba untuk real di lapangan ya, atau di lab ya. Ini hanya untuk pemahaman Anda saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.